Baiklah saudara-saudara dan kakak-kakak sekalian yang saya hormati, hari ini saya mendapatkan kebahagiaan dan rasanya tersanjung karena saya terpanggil dan dipanggil oleh alma mater saya, Gugus Depan 413-414 Universitas Negeri Surabaya, untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan latihan kepemimpinan tentunya, dan ini akan disampaikan kepada adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam pramuka di perguruan tinggi tercinta itu. Nah, kali ini akan saya sampaikan tentang kepemimpinan yang kaitannya dengan pramuka tapi di era milenial. Tentu apa yang saya sampaikan ini adalah terkait dengan pikiran-pikiran agar saya memiliki kontribusi kepada alma mater saya. Dan perlu juga saya sampaikan kepada kakak-kakak sekalian bahwa hari ini kita mengawali secara pelan-pelan. Ini karena usia juga sudah tua, sehingga perlu juga untuk disampaikan dengan pelan-pelan. Baik, saya akan berbicara tentang kepemimpinan pramuka di era milenial. Dan tentunya kalau kita pikir ini adalah suatu tantangan yang dihadapi, karena kita harus bisa menyesuaikan dengan istilah saya, warung jamu. Apa itu warung jamu? Waktu, ruang, jumlah, dan mutu. Ketika berbicara space, ruang, kemudian waktu, maka kita harus menyesuaikan diri dengan kehadiran teknologi, kehadiran globalisasi, dan kondisi psikologis mereka yang kita ajak bicara di era milenial ini. Ada disclaimer, kakak-kakak, adik-adikku yang berbahagia, bahwa gambar visual, foto-foto yang ada di slide ini bukan karya saya semata, namun merupakan unduhan dari dunia maya. Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih kepada sang kreator yang begitu hebatnya dan membuat gambar-gambar begitu bagusnya sehingga menghiasi slide-slide saya di setiap saat. Saya mengucapkan terima kasih ini. Nah, encouraging ideas, mengencourage, itu adalah perlu di era sekarang. Memberikan ruang, memberikan akses, memberikan kepada mereka motivasi, dan kita selalu memberikan dukungan kepada pramuka-pramuka muda. Karena apa? Mereka sekarang bersentuhan dengan teknologi, dan mereka sekarang terbuka semuanya. Semua ada track yang dilewati, tetapi semua tercatat oleh keagungan yang dimiliki pada batinnya, disentuhkan dengan teknologi yang ada. Jawabnya adalah mengencourage mereka, idenya biar berkembang. Kepemimpinan yang paling bagus adalah memberikan ruang gerak kepada anak muda untuk lebih membahana di dunia ini. Ini bukan apologize bahwa paparan ini cenderung mengambil sisi lain. Maksudnya agar lebih kuat daya bedanya, namun tetap pada kawasan nilai-nilai dan sangat bertegur sapa. Tentu kami tidak akan bertentangan dengan anggaran dasar pramuka. Itu ada dan itu bisa digali oleh saudara-saudaraku, kakak-kakak, adik-adik yang berbahagia, bisa searching di Google untuk bisa menggapai dan melengkapi, jadi komplementer begitu. Ingin saya adalah ingin menggapai different with others, berbeda dengan yang lain. Kendati pun judulnya adalah kepemimpinan pramuka, jadi saya mengambil sisi yang lainnya, saya kaitkan dengan era milenial itu. Kemudian tentang berbeda itu. Why creative people are different from others? Mengapa orang yang punya kreatif tinggi itu pasti memiliki daya pembeda dengan yang lain? Different with others. Begitu katanya. Maka daya pembeda inilah membuat mereka memiliki daya saing. Itulah yang harus dikembangkan oleh kita sekalian. Kakak-kakak yang berbahagia, saya memberikan anjuran baca agar lebih sempurna lagi apa yang kita ikuti, yaitu bagaimana lead or live age to millennials. Artinya adalah
Apakah kita memimpin atau justru mengambil jarak kepada situasi yang kita sebut dengan kondisi saat ini yang penuh tantangan itu? Ini buku-buku ini sangat bagus dan perlu kita miliki. Mohon maaf, saya tidak seorang orang yang memasarkan, akan tetapi ini adalah anjuran karena saya setelah membacanya, betul-betul encourage seseorang menjadi pemimpin di masa yang luar biasa ini. Bicara tentang generasi, kita berbicara kepemimpinan ini pada siapa, ya? Audiensnya apa, behavior yang diinginkan bagaimana, artinya adalah tingkah laku yang diharapkan. Kemudian sisi lain apa? Pada condition yang bagaimana kita memberikan mereka agar mampu memiliki progres yang sangat luar biasa. Dan pada tingkatan-tingkatan apa? Kita sekarang berbicara generasi, tentunya pada tingkatan-tingkatan apa mereka itu. Saudara-saudara yang berbahagia, kakak-kakak yang sangat luar biasa, saya berbicara karakteristik. Generasi X itu adalah generasi yang memiliki kesetiaan kepada lembaga, institusi. Ini kecenderungannya generasi X. Jadi dibangun untuk cinta kepada wilayahnya, cinta pada tanah airnya. Itu yang kuat. Bukan berarti generasi Y, generasi Z tidak punya, tapi generasi X ini biasanya tertanam cinta terhadap kelembagaan dan institusi itu lebih besar. Itu yang kita rasakan pada beberapa fenomena maupun fakta-fakta. Generasi Y ini loyalitasnya pada profesi, profesional, tentu expertise dijunjung tinggi, keahlian diutamakan. Itu yang berkembang sehingga mereka adalah fokus terhadap apa yang menjadi profesinya, bahkan itu menjadi bagian dari hidupnya sehingga menjadi profesional dan luar biasa, bahkan menjadi personality trait mereka, bersensasi profesi. Itulah yang terjadi di generasi Y. Kemudian ada di generasi Z. Ini loyalis dan gandrung pada kreativitas dan teknologi. Generasi Z itu sekarang itu nyawanya, kalau kita lihat dari perspektif Abraham Maslow, kebutuhan dasar, basic need-nya itu tidak sandang dan pangan, tetapi charger yang nempel di resource-nya, ya kalau bisa katakanlah power bank-nya. Jadi dia itu tergantung juga pada wifi. Loyalis dan gandrung teknologi ini membuat mereka lompatan-lompatan yang sangat luar biasa. Ini yang harus diberikan kepada kita sebagai seorang pemimpin, memberikan akses kepada mereka untuk lebih berkembang, sehingga dia memiliki daya tangkap luar biasa yang bisa mempengaruhi ruang dan waktu. Baik, saudara-saudaraku yang berbahagia, bagaimana kita modifying ideas, memodifikasi ide mereka? Bukan berarti kita harus menghold mereka untuk pindah ideas, tidak. Tapi bagaimana memodifikasi dalam arti influence di dalam, set in di dalam, untuk menambahi citra-citra nilai, values. Karena generasi Z ketika dia terpaku pada teknologi, bisa saja menggerus humanisasi. Masuklah nilai-nilai itu, orang tua itu memberikan sensasi yang kita namakan modesty, kesantunan. Kalau honesty itu juga terbangun bersamaan teknologi, karena teknologi tidak bisa dibohongi. Sincerely perlu disuntikan mereka rasa ikhlas, baru modesty, kesantunan dipasang. Itu yang kita modifikasi. Ide itu hanya memberikan sentuhan nilai modesty. Jadi kita harus berbicara why, when, how, and implementation about something terkait dengan generasi Z. Saudara-saudara yang berbahagia, para pramuka, kita harus memberikan providing feedback secara cepat. Dia jelaskan apa sesungguhnya prinsip, tetapi ini hanya memberikan nuansa.
justifikasi pada generasi Z tentang keajekan, reliability, tentang kepercayaan, trust, kemudian responsibility, choice, behavioral, relationship, morality. Lah, etik ini yang berwarna merah ini adalah influence-nya kita apabila lebih tua dari mereka. Pemimpin harus mampu memberikan rasa etik itu kepada mereka yang dipimpin. Baik, kakak-kakak yang berbahagia, adik-adikku yang saya cintai, give alternative and limited directions. Jadi kita tidak boleh melarang, kita tidak boleh hanya memberikan warning, kita memberikan tata aturan regulasi yang ketat, tapi adalah berikan mereka alternatif. Jadi erat kaitannya dengan memodifikasi. Jadi modifies ideas that it's similar with dengan give alternative, tapi dengan quote and quote limited direction. Jangan terlalu detail, jangan terlalu memberikan garis merah, tetapi kita memberikan direction yang sangat limited, berupa stimulan kepada mereka. Saudara-saudara warga Pramuka yang saya hormati, saya punya istilah brief for millennial, tapi ada B, R, E, V, dan I. Mereka mempunyai makna. Jadi ini ada sebuah akronim aja. Brief. B apa? B-nya apa? Behavioral. Jadi pemimpin di era sekarang, pemimpin pramuka di era sekarang harus bisa memberikan akses komunikasi secara luas. Karena komunikasi sekarang bisa diterobos kemana-mana karena transparan. Lalu jangan mengambil jarak kepada anak buah kita. Itu yang penting. Jadi kita harus dekat. Jadi personal approach yang bagus lebih mengarahkan. Karena apa? Ketika teknologi menguasai, kadangkala mereka kehilangan suatu pegangan. Nah, inilah saatnya kita tidak boleh mengambil jarak tertentu. Seorang pemimpin yang mengambil jarak, kemudian katanya jaim, jaga image, adalah kesalahan besar. Karena tidak mendapatkan voice of customer, suara pelanggannya, suara anak buahnya. Ya, oleh karenanya kita itu sebenarnya tidak mengambil jarak itu karena drive-nya. Yang bergerak itu adalah anak didik kita, anggota pramuka yang bergerak. Pembina akan memberikan limited directions. Itu yang harus dikembangkan di kepemimpinan pramuka. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bagaimana dengan relationship? Seorang pembina, seorang pemimpin itu adalah pendengar super aktif. Jadi kita bisa menarik sesuatu kesimpulan dengan benar apabila completely in knowledge. Seorang pemimpin yang completely in knowledge, pengetahuannya hebat, mendengarkannya penuh tidak sepotong-potong, kemudian mengambil justifikasi, selalu memiliki kepastian, certainty. Tapi kalau hanya sedikit ignorant, kosong melompong, maka dia tidak bisa mengambil keputusan dengan certainty. Pasti ketidakpastian, uncertainty. Oleh karenanya, relationship seorang pemimpin kepada anak buahnya, maka lakukanlah fast response feedback, sehingga kalau ada sesuatu itu cepat terselesaikan, karena adalah melakukan sesuatu dengan super cepat, memberikan umpan balik. Itulah yang disebut dengan relationship. Attitude. Memberikan kepercayaan jarang ada, memberikan harapan jarang dilakukan, adalah kesalahan. Jadi lakukan semuanya, memberikan kepercayaan, bangkitkan daya untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang menantang. Kita tidak boleh memberikan sesuatu tantangan yang sangat mudah kepada mereka. Diberi tantangan yang sangat luas dengan limited direction tadi. Tantangan-tantangan itu yang membesarkan.
Ada adigium yang mengatakan, layang-layang bisa terbang karena menantang angin. Oleh karenanya, pemimpin yang baik adalah memberi tantangan kepada yang dipimpin. Baik, kemudian berlanjut pada value. Value, betapa pentingnya seorang orang hidup di era milenial ini. Pemimpin di era milenial, pramuka di era milenial, pemimpin harus mendorong anggotanya untuk memiliki makna universal, makna yang suprema, bahwa mereka harus memiliki value-value yang memiliki viral semesta. Dia membuat suatu kreativitas, inovasi yang sangat luar biasa, ide-ide cerdasnya, tetapi di dalamnya itu adalah salah satu bentuk moralitas yang hebat, sehingga itu menjadi viral di semesta ini. Kemudian yang paling terakhir, environments. Kita harus bisa menciptakan suasana tanpa sekat, dan perpendeklah birokrasi. Jadi sekarang birokrasi itu pendek. Dahulu sifatnya adalah sangat tall, sekarang flat, rendah sekali. Memotong waktu, memotong panjangnya penyelesaian adalah menjadi kaidah yang saat ini. Jadi saudara-saudara pramuka yang budiman, ini adalah sentuhan dari sisi lain kepemimpinan pramuka dari pikiran saya. Sejatinya untuk yang lainnya bisa dikorek, bisa diendos, bisa dikuliti dari informasi-informasi yang banyak. Sudah banyak regulasi, sudah banyak tata aturan mengenai kepemimpinan pramuka, bisa dicari dan dipahami, cermati melalui YouTube dan sebagainya. Silakan search di dalam Google search. Dan ini adalah yang melengkapinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan memberikan daya yang baik kepada kita sekalian. Dan jangan lupa nanti pada saatnya kita akan ketemu kembali di situasi yang luar biasa, dan akhirnya tentunya akan kita lakukan sesuatu yang baik di ke depan dan memberikan, ya, kalau bisa ada feedback, ada masukan kepada saya, sehingga saya akan bisa tampil lagi lebih prima. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku sekalian, dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak. Dan jangan lupa saya sampaikan salam cendol dawet. Sekali lagi, salam cendol dawet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.